warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Sebelum menyampaikan pengantar diskusi, kami ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek kepada dulur-dulurku yang merayakannya. Yang di sini yang berdarah Tionghoa, ada Romo Asun, ya. Selamat Hari Raya Imlek Romo Asun. Ada WS Mulya Diliang, ada Pak Frans, ya, dan juga yang lainnya. Gus ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili atau tahun 2022 Masehi. Semoga saudara-saudara kita yang merayakan Imlek mendapatkan suatu bentuk keberkahan dan kebahagiaan. Gus Dur, guru bangsa kita. Gus Dur, guru toleransiku. Tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita berikan kepada Gus Dur seperti kata pepatah. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang baik. Itulah salah satu perjuangan Gus Dur. Dan yang sangat terasa dan memberikan suatu bentuk nilai melebihi daripada materi yang ada, yaitu kebahagiaan saudara-saudara kita yang kebetulan memiliki keturunan darah Cina. Di tahun 1967 insya Allah kalau nggak salah, Presiden Soeharto di zaman Orde Baru mengeluarkan Impres nomor 14 1967, melarang segala bentuk baik itu agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat yang ada di yang berdarah Cina yang ada di Indonesia ini. Sungguh, ini sesuatu secara humanis, sesuatu yang sangat menyedihkan. Benar-benar sangat diskriminatif. Manusia itu lahir, mau milih bapak siapa atau maknya siapa, itu nggak bisa. Kalau Gus disuruh milih, Gus kepingin lahir bapaknya kuning kayak Romo Asun atau kayak Pak Mulya Diliang kan gitu. Gus terlahir Madura, jadi kulitnya coklat. Tapi karena Gus terlahir dari orang tua Madura dan dibesarkan sampai besar, meskipun hitam-hitam manis begini, Gus tetap I love you kepada Madura. Kita hidup ini nggak bisa memilih. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Kalau dalam Islam diajarkan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tetapi di zaman Orde Baru, karena ada sesuatu bentuk politik mungkin secara global, karena Pak Harto saat itu pro kepada Barat dan anti kepada Timur ataupun komunis. Yang kebetulan Cina itu tempatnya lahirnya komunis. Sehingga masyarakat yang ada di Indonesia ini, komunis atau tidak, mereka dikebiri dan didiskriminasi hak-haknya. Yaitu satu, hak di dalam beribadah. Mereka tidak boleh mengadakan perayaan-perayaan ibadah yang berbau Cina, yaitu baik itu Konghucu maupun agama Cina yang lainnya. Terus kedua, budaya juga, leang-leong, barongsai dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan. Dan mereka boleh untuk beribadah tapi dalam rumahnya saja. Terus ketiga, hak politik juga, nggak ada. Kayak Ahok sekarang itu orang Cina dulu zaman Orde Baru muncul jadi politisi, nggak ada, Terus begitu juga
koran-koran yang berbahasa Cina dan sebagainya itu diberedel semuanya. Baik itu radio dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini mengusik dari guru bangsa kita. Gus Dur itu bersahabat dengan siapapun, ya. Yang penting manusia ditemenin oleh Gus Dur. Gus Dur dekat dengan teman-teman Chinese yang ada di Indonesia ini. Gus Dur itu sekolahnya dulu keliling dunia, ya. Dari satu pesantren luar negeri, mulai di Mesir, di Basra, di mana saja sekolah Gus Dur itu, ya. Karena terlalu jenius, beliau ini nggak sampai lulus gitu sudah merasa menguasai ilmunya, sudah kan gitu. Jangankan hanya sama saudara kita Cina, sama orang-orang Yahudi saja Gus Dur ini dekat. Karena apa? Gus Dur ini memandang agama bukan hanya nilai-nilai agama saja. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Duribat alaihimudillah. Di mana saja kamu akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan. Kecuali kamu mengadakan hubungan baik antara diri kamu sebagai hamba dan kepada Sang Pencipta. Tapi ingat, kita ini hidup di dunia, kumpulnya dengan manusia. Diperintahkan oleh Allah kita untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia. Bukan hanya kepada umat Islam saja atau satu agama saja, tidak. Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh manusia. Nilai-nilai inilah yang diaplikasikan oleh Gus Dur, yaitu dalam nilai-nilai humanitas atau nilai-nilai kemanusiaan. Begitu dengan kehendak Allah, ya, semuanya itu takdirnya, ya. Kita semua nggak nyangka Gus Dur bisa jadi presiden, tapi kehendak Allah berkata lain, jadilah Gus Dur presiden. Meskipun umurnya tidak terlalu lama jadi presiden, ya, tetapi sudah pernah menjadi presiden orang nomor 1 di Indonesia, yaitu presiden keempat. Setelah Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie masa transisi, dan Gus Dur. Ya, di zaman Gus Dur inilah Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 67 ini karena ini sangat diskriminatif, ya. Waktu itu teman-temannya Gus Dur yang beragama Konghucu ataupun Cina datang kepada Gus Dur. Gus, ini sebentar lagi kita mau Imlek. Ya sudah, adakan, kata Gus Dur. Kalau perlu sebesar mungkin saya akan datang. Inilah salah satu cerita daripada perjuangan Gus Dur terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya yaitu memperjuangkan tentang Imlek dan juga mengembalikan nama Papua yang sebelumnya itu Irian dan banyak hal lainnya. Karena di sini kita fokus kepada masalah berkah Gus Dur, Imlek dirayakan. Akan tetapi Gus tidak akan panjang lebar menyampaikan ini karena nanti narasumber akan menjelaskan lebih detail. Pentingnya bagi kita semuanya, kenapa webinar ini Gus adakan? Kan Gus bukan Cina, kan Gus kan bukan Konghucu. Memang iya, masa ada Cina kayak Gus hitam begini? Bohong ini namanya, ya kan? Gus memang bukan Cina, tapi Gus sejak lahir sudah NU. Gus cinta kepada NU. Gus Dur adalah salah satu kiai ulama khalimatinya NU. Dan Gus menghormati perjuangan nilai-nilai kemanusiaannya Gus Dur. Dan jika sekiranya ada generasi muda NU yang mau dibohongi, dibodohi dengan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini untuk membenci Cina, untuk membenci bahwa mereka PKI dan sebagainya. Penting ini kita sampaikan. Gus Dur lah yang memerdekakan 100% orang Tionghoa ini di Indonesia. Yang sebelumnya dikebiri, yang penting hidup orang Cina di Indonesia ini di zaman Orde Baru. Dan kalau ada orang yang turunan Cina mengeluh-elukan Orde Baru, itu hanya kelompok kecil yang mana mereka berkolaborasi dengan cendana.
Ya ini sebentar lagi 2024. Ayo dulur-dulurku ya, yang punya darah Cina ya. Mungkin Partai Cendana ini akan membuat partai baru atau lain sebagainya ya. Ingat, selama 32 tahun lebih, saudara-saudara kita yang berdarah Cina ini benar-benar didiskriminasi. Ini pelajaran buat kita semuanya. Kita sudah 76 tahun merdeka, mau 77 ini. Ayo, jangan ada lagi perbedaan ras. Pak Mulyadi yang Cina itu kan mbah-mbahnya. Kalau Pak Mulyadi KTP-nya Depok, ya wong Depok. Begitu juga Romo Asun, ya kan? Yang Cina itu kan mbah-mbahnya, Romo Asun ini wong Tangerang. Begitu juga yang berdarah Arab kayak Habib. Habib ini yang Arab itu mbahnya. Mana Habib sudah datang belum? Kalau Habib sudah kebanyakan makan tahu tempe ya kan? Sama pecel lele kan gitu. Sudah nggak kayak orang Arab gede lagi kan gitu. Jadi orang Cirebon ya. Nah, siapapun yang sudah lahir di Indonesia, ber-KTP Indonesia, turunan itu hanya turunan, tapi kita semuanya adalah anak bangsa Indonesia. Begitu juga dengan agama. Agama ini adalah kehendak Tuhan. Mari di dalam perbedaan ini kita saling menghargai, kita saling menghormati. Perbedaan tidak harus disamakan. Mari yang sama kita junjung tinggi. Kita sama-sama hamba Tuhan. Kita sama-sama andaan Indonesia. Ya, mari sama-sama kita junjung tinggi persamaan ini. Setiap agama mengajarkan keadilan, mengajarkan gotong royong, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perdamaian. Kalimatun sawa inilah yang sama-sama kita angkat. Adapun perbedaannya, Romo Asun mengatakan Tuhannya apa. Begitu juga Pak W.S. Mulyadi mengatakan Tuhannya apa. Ataupun Pak Sudarma mengatakan Tuhannya apa. Karena memang beda agama. Jangan dipaksakan bahasa Tuhannya sama. Kalau Tuhannya insya Allah ya kan. Karena Tuhan itu gaib ya. Kalau Gus yakin Tuhan itu hanya satu yang berkuasa atas segala kehendak yang ada di alam semesta ini. Tapi di agama cinta kita tidak membahas masalah teologi. Sebab kalau membahas teologi ini di ruang terbuka justru menjadikan misperception. Kecuali di kuliah seperti tempat Gus dulu di Fakultas Usuluddin di perbandingan agama. Di sini kita mengajak, ayo di dalam perbedaan ini bagaimana kita saling bisa bekerja sama dan gotong royong. Kita gembira melihat Pak Fran, melihat Romo Beni mengadakan Natal. Kita anak bangsa sebagai tetangganya ikut senang. Saat ini Pak Mulyadi Liang, orang-orang Konghucu dan Cina mengadakan Imlek, perayaan hari tahun barunya. Kita juga ikut senang. Kan enak kalau kita hidup berdamai itu. Di antara kita berdamai ya kan. Ini Pak Mulyadi Liang ngirimin Gus kue apa ini? Kue keranjang ini. Terima kasih Pak Mulyadi Liang ya. Gus dikirimi kue keranjang ini. Kalau kata orang Sunda di sini dodol ya. Dodol Imlek kan gitu ya. Romo Asun katanya juga mau kirim. Tapi belum sampai Romo Asun ya. Terima kasih dari Gus sekali lagi. Gus ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudaraku yang merayakannya. Mari kita sambut apa yang menjadi kegembiraan saudara-saudara kita. Kita juga ikut gembira. Karena meskipun kita berbeda agama, tapi kita satu anak bangsa Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.